Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masih menyambung, yaitu keutamaan menginfakkan harta. Ayat yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdus shadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu baik sekali, dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikannya itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan sebagian dari kesalahan-kesalahanmu, dan Allah akan menghapuskan sebagian dari kesalahan-kesalahanmu, dan Allah akan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 271. Melanjut, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan hartanya pada malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, maka mereka memperoleh pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 274. Keterangan yang lain, kedua ayat di atas sama-sama memuji membelanjakan harta, baik dengan sembunyi-sembunyi maupun dengan terang-terangan. Dalam banyak hadis dan ayat-ayat Al-Quran diterangkan tentang keburukan riya, yakni beramal untuk diperlihatkan kepada orang lain, dan perbuatan itu dikatakan sebagai perbuatan syirik yang dapat menghilangkan pahala-pahala. Bahkan riya itu mengakibatkan dosa. Karena itu pertama-tama hendaknya dipahami bahwa memperlihatkan amalan kepada orang lain merupakan masalah tersendiri. Karena amalan yang dilakukan dengan terang-terangan itu belum tentu riya. Riya adalah melakukan perbuatan untuk menunjukkan kebesaran, kemasyhuran, dan kehebatan dirinya agar dihormati dan dimuliakan manusia. Jika suatu perbuatan dikerjakan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terletak dalam beramal secara terang-terangan, maka perbuatan yang demikian itu tidak dapat dikatakan riya. Untuk itu, dalam setiap beramal, khususnya bersedekah, lebih utama jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar tidak timbul riya, sedangkan si penerima juga selamat dari kehinaan dan penderitaan hati. Dan keutamaan lainnya adalah meskipun pada waktu bersedekah secara terang-terangan tidak timbul riya, akan tetapi jika kedermawaannya itu mulai dikenal orang-orang banyak, maka dikhawatirkan akan timbul kesombongan. Di samping itu, jika ia sudah terkenal sebagai orang yang dermawan, ia sendiri akan menjadi susah karena banyak orang yang meminta-minta kepadanya. Jika ia dikenal sebagai orang kaya, maka akan timbul beberapa kerugian duniawi, antara lain membayar zakat atau membayar pajak kepada pemerintah
kemudian menjadi incaran para pencuri, kemudian dimusuhi oleh orang-orang yang dengki. Imam Ghazali radhiyallahu an berkata bahwa memberikan sedekah dengan sembunyi-sembunyi itu dapat terselamatkan dari riya dan kemasyhuran. Diriwayatkan Nabi SAW bahwa sedekah yang paling utama adalah sedekahnya orang miskin dengan sembunyi-sembunyi, yang dengan jerih payahnya ia mendapatkan harta, kemudian ia menyedekahkan kepada orang yang tidak ia kenal. Barang siapa menyebut-nyebut sedekahnya berarti menginginkan kemasyhuran. Dan barang siapa yang memberi di tengah-tengah orang banyak, ia adalah ahli riya. Orang-orang terdahulu berusaha keras untuk menyembunyikan sedekahnya sehingga mereka tidak suka jika orang miskin yang diberi itu mengetahui siapakah pemberinya. Karena itu, ada di antara mereka yang lebih suka bersedekah kepada orang-orang miskin yang buta. Ada yang memasukkan uang di saku orang miskin yang sedang tidur. Ada pula yang memberikan sedekahnya kepada orang miskin melalui perantara orang lain, agar orang miskin itu tidak mengetahui pemberinya, sehingga ia tidak merasa malu jika dalam bersedekah yang dicari kemasyhuran dan untuk diperlihatkan kepada orang lain. Maka kebaikannya menjadi rusak dan dosa pun pasti peroleh. Imam Ghazali radhiyallahu an menulis bahwa jika tujuan berzakat adalah untuk memperoleh kemasyhuran, maka amal yang akan menjadi rusak. Karena tujuan berzakat adalah untuk menghilangkan perasaan cinta pada harta. Mencintai kemasyhuran itu lebih banyak terjadi di kalangan manusia daripada mencintai harta. Dan di akhirat kedua-duanya sama-sama membawa kepada kebinasaan. Sifat bakhil akan berubah menjadi seekor kalajengking dikubur, dan sifat mencari kemasyhuran akan berubah menjadi seekor ular. Ihya Ulumuddin. Dinyatakan dalam sebuah hadis bahwa cukup sebagai bukti akan buruknya seorang jika orang-orang memberikan isyarat dengan jari ke arahnya, baik dalam urusan agama atau dunia, bahwa ia orang-orang yang masyhur. Ibrahim bin Adam radhiyallahu anhu berkata bahwa barang siapa mencari kemasyhuran, berarti ia tidak ikhlas dalam bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayub Sakhtiani radhiyallahu anhu berkata bahwa barang siapa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas, ia ingin agar seorang pun mengetahui rumahnya dan di mana ia tinggal. Ihya. Pada suatu saat ketika Umar radhiyallahu anhu berkata datang ke Masjid Nabawi, ia melihat Muaz radhiyallahu anhu menangis sambil duduk di dekat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Mengapa ia menangis?" Muaz radhiyallahu anhu menjawab bahwa ia mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sedikit bagian dari riya itu juga syirik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang tinggal di pojok-pojok, yang tidak dikenal. Jika ia pergi tidak ada mencarinya, dan jika ia datang di suatu majelis tak seorang pun yang mengenalnya. Hati mereka adalah pelita hidayah, dan mereka orang-orang yang selamat dari tempat yang gelap gulita. Ihya. Pendek kata, banyak sekali hadis dan ayat dari Al-Quran yang membicarakan tentang keburukan atau riya.
Meskipun demikian, dalam beramal secara terang-terangan, kadang-kadang ada kemaslahatan agama. Misalnya, sebagian dorongan targhib kepada orang lain, misalnya, kalau ada yang bersedekah itu hanya beberapa orang saja, maka keperluan dan tekaza agama tidak bisa dipenuhi. Tetapi bila ada orang yang bersedekah dengan terang-terangan, banyak orang akan mengikutinya sehingga sedekah banyak dikumpul pada keperluan agama terpenuhi. Benarkah dengan hal ini Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dengan suara keras seperti orang yang bersedekah dengan terang-terangan, dan orang yang membaca Al-Quran dengan suara perlahan seperti orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Misal, kadang-kadang membaca Al-Quran dengan suara keras itu lebih utama karena sesuai dengan ketuntunan waktu, dan kadang-kadang membacanya dengan suara perlahan itu lebih utama. Mengenai ayat yang pertama, menurut para ulama, di dalam ayat ini diterangkan mengenai sedekah wajib, yaitu zakat, dan sedekah nafil. Diterangkan bahwa memberikan sedekah wajib dengan terang-terangan itu lebih utama. Demikian pula halnya dengan amalan fardu lainnya, yakni melakukannya dengan terang-terangan itu lebih utama dengan cara seperti ini. Di samping untuk mendorong orang lain, juga bermaksud untuk membantah tuduhan yang mengatakan bahwa ia tidak berzakat. Karena itulah sholat fardu dianjurkan untuk dikerjakan secara berjamaah. Karena di dalamnya terdapat banyak kemaslahatan. Di samping itu juga orang lain mengetahui bahwa ia tidak meninggalkan sholat. Hafiz Ibnu Hajar radhiyallahu anhu berkata bahwa Alamah Tahabari radhiyallahu an dan yang lain menukilkan tentang ijma ulama bahwa sedekah wajib itu lebih utama jika dilakukan dengan terang-terangan, dan sedekah nafil itu lebih utama jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Zaid bin Al-Munir radhiyallahu an berkata bahwa masalah ini tergantung pada keadaan. Misalnya, jika penguasanya adalah seorang yang zalim dan harta yang dizakati diketahui pengusaha, maka dalam keadaan seperti itu berzakat dengan sembunyi-sembunyi tentu lebih utama. Jika seorang menjadi tokoh penutan sehingga orang-orang selalu meneladani perbuatannya, maka sedekah sunnah itu lebih utama jika dilakukan dengan terang-terangan. Fathul Bari. Menjelaskan ayat di atas, Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan sedekah sunnah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Sebaiknya sebanyak 70 derajat dibandingkan dengan sedekah sunnah secara terang-terangan. Sedangkan di dalam sedekah wajib yang dilakukan dengan terang-terangan terdapat keutamaan 25 derajat dibandingkan dengan sedekah wajib yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Demikian pula hasilnya dengan ibadah-ibadah wajib yang dan sunnah lainnya, Durul Mansur. Maksudnya, dalam ibadah yang lain pun mengerjakan amalan fardu dengan terang-terangan itu lebih utama daripada jika dikerjakan dengan sembunyi-sembunyi. Karena dengan mengerjakan amalan fardu dengan sembunyi-sembunyi dikhawatirkan mengerjakan fardu cara sembunyi-sembunyi, dikhawatirkan bahwa orang-orang akan menuduh dan menyatakan atau menyangka bahwa ia tidak melakukan kewajiban tersebut. Dan jika amalan fardu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi,
orang-orang akan menganggap bahwa amalan fardu tersebut tidak penting. Orang yang mengerjakan ibadah nafil, jika ia berpikir bahwa dengan melakukannya secara terang-terangan maka orang-orang akan mengikuti perbuatannya, maka mengerjakan ibadah nafil dengan terang-terangan seperti itu lebih utama. Ibnu Umar radhiyallahu an meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa amal soleh dengan sembunyi-sembunyi itu lebih utama daripada amal soleh yang dilakukan dengan terang-terangan, kecuali jika perbuatan itu ingin ditiru. Abu Umamah radhiyallahu an berkata bahwa Abu Bakar radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah SAW, sedekah manakah yang paling utama? Rasulullah SAW menjawab, memberi dengan sembunyi-sembunyi kepada orang miskin. Sesungguhnya usaha orang miskin itu lebih utama. Inilah yang benar, bahwa sedekah sunnah yang diberikan dengan sembunyi-sembunyi itu lebih utama. Sedangkan jika terdapat kemaslahatan agama, jika sedekah sunnah diberikan secara terang-terangan, maka memberikannya dengan terang-terangan itu juga lebih utama. Tetapi dalam hal ini perlu diingat, jangan sampai lengah terhadap godaan nafsu dan syaitan yang akan memasukkan bisikan ke dalam hati untuk merusak sedekah tersebut, bahwa jika dilakukan dengan terang-terangan terdapat kemaslahatan, tetapi hendaknya benar-benar dipikirkan dan teliti apakah di dalamnya benar-benar terdapat kemaslahatan atau tidak. Dan setelah memberikan sedekah secara sembunyi-sembunyi, perbuatan tersebut jangan sampai dibicarakan. Karena jika demikian, perbuatan tersebut termasuk sedekah secara terang-terangan. Dalam hal sebuah hadis disebutkan bahwa jika seorang beramal dengan sembunyi-sembunyi, maka amalnya itu akan ditulis sebagai amalan yang tersembunyi. Jika amalan tersebut diperlihatkan kepada orang, maka amalan tersebut akan berubah dari sembunyi menjadi terang-terangan. Jika terus membicarakannya kepada orang lain, maka amalan tersebut berubah menjadi riya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.